Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang keragaman di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum memasuki materi, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kalian gambar apa saja ini? Di sini ada gambar pakaian adat, gambar tempat ibadah, gambar rumah adat, dan gambar makanan tradisional. Keempat gambar tersebut merupakan contoh adanya keberagaman di Indonesia. Selain empat gambar tersebut, kalian juga bisa mencermati keragaman lain di Indonesia yang dapat kalian jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti kesenian daerah, bahasa daerah, maupun lagu daerah. Nah, mari kita belajar apa itu keragaman. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki perbedaan dalam berbagai hal, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, serta budaya. Keberagaman juga dapat disebut dalam tiga jenis kata, yaitu pluralitas, heterogen, dan multikultural. Pluralitas berarti banyak macamnya dan bersifat majemuk. Sedangkan heterogen maknanya adalah berbeda-beda, bermacam-macam, dan tidak dapat disamakan. Yang ketiga adalah multikultural, adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Selanjutnya, faktor penyebab keragaman di Indonesia. Ada 5 faktor yang menyebabkan keragaman di Indonesia. Antara lain yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua kondisi negara kepulauan, yang ketiga perbedaan kondisi alam, keempat keadaan transportasi dan komunikasi, serta yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Setelah kita tahu faktor penyebab keragaman di Indonesia, mari kita belajar mengenai bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Ada 6 bentuk keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman ras, keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman agama, keberagaman gender, dan keberagaman antar golongan. Mari kita bahas satu persatu bentuk keberagaman di Indonesia. Pertama adalah keberagaman ras. Secara umum, terdapat 4 pengelompokan ras di Indonesia, yaitu golongan Papua Melanesoid dengan ciri rambut keriting, bibir tebal, kulit hitam, dan contoh masyarakatnya adalah penduduk Papua, Kai, dan Aru. Kemudian yang kedua adalah golongan Negroid dengan ciri rambut keriting, perawakan kecil, kulit hitam, dengan contoh masyarakat di Semenanjung Malaya dan orang mikroskopi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga adalah golongan Wedoid dengan ciri perawakan kecil, kulit sawo matang, rambut berombak. Contohnya adalah orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggano, dan Mentawai. Dan yang keempat adalah golongan Melayu Mongoloid. Golongan ini merupakan golongan terbesar yang ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Ciri ras Melayu Mongoloid adalah rambut ikal atau lurus dengan muka bulat. Contohnya ada Melayu tua dan Melayu muda. Yang termasuk dalam Melayu tua adalah suku Batak, Toraja, dan Dayak. Kemudian yang masuk dalam Melayu muda adalah suku Jawa, Bali, Madura, dan Banjar. Yang ketiga adalah keberagaman suku. Suku merupakan golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan.
Perbedaan suku bangsa di Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri berikut, yaitu dari tipe fisiknya, bahasa yang digunakan, adat istiadat, kesenian daerah, kekerabatan, dan batasan fisik lingkungan. Tipe fisik contohnya seperti warna kulit dan rambut. Sedangkan bahasa yang digunakan misalkan bahasa Jawa, bahasa Batak, maupun bahasa Madura. Yang ketiga, adat istiadat yang dimaksud antara lain pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang keempat, kesenian daerah, misalnya tari serimpi, tari cakalele, tari sudati, dan tari janger. Kekerabatan misalnya ada patrilineal dan matrilineal. Patrilineal adalah kekerabatan yang diturunkan dari ayah, sedangkan matrilineal adalah kekerabatan yang diturunkan dari pihak ibu. Kemudian batasan fisik lingkungan misalnya ada suku Baduy dalam dan Baduy luar. Contoh daerah di Indonesia dengan suku bangsanya antara lain misalkan daerah Jawa dengan suku Sunda, Jawa, dan Madura. Daerah Sumatera terdapat suku Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, dan Bengkulu. Daerah Kalimantan terdapat suku Banjar dan suku Dayak. Daerah Sulawesi terdapat suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Manado. Daerah Nusa Tenggara terdapat suku Bali, Lombok, Sumbawa, Sasak, Bima, dan Timor. Daerah Papua dengan suku Domas dan suku Dani. Kemudian daerah Maluku yang terdapat suku Ambon, Ternate, Sangihe, dan Halmahera. Jenis keberagaman yang ketiga adalah keberagaman budaya. Keberagaman budaya di Indonesia bisa dilihat dari bermacam-macam bentuk rumah adat maupun kesenian daerahnya. Sebagai contoh adalah rumah gadang di Sumatera Barat, rumah joglo di Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur, rumah lamin di Kalimantan Timur, rumah bolon di Sumatera Utara. Sedangkan beberapa macam bentuk kesenian daerah antara lain seperti tari tradisional, seni pertunjukan tradisional, musik dan lagu daerah, seni lukis, ukir, pahat, dan juga anyaman tradisional. Selanjutnya, keberagaman yang keempat adalah keberagaman agama dan kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Semua agama memiliki kedudukan yang sama. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang 1945, Amandemen Pasal 29 Ayat 2 yang dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan. Hal ini berarti bahwa kita sebagai umat beragama tidak boleh memaksakan kehendak, terutama dalam hal kepercayaan kepada penganut agama lain, termasuk mengejek ajaran dan cara beribadatan mereka. Selanjutnya, keberagaman yang kelima adalah keberagaman gender. Gender atau jenis kelamin merupakan pembedaan laki-laki dan perempuan dalam aspek budaya. Tidak membedakan gender atau jenis kelamin inilah yang kemudian disebut dengan kesetaraan gender. Nah, secara garis besar, di keberagaman gender ini adalah adanya dua jenis makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama. Jenis keberagaman yang keenam adalah keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Terdiri dari dua, yaitu yang pertama horizontal
ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Yang kedua secara vertikal, yaitu ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah dalam masyarakat. Sedangkan menurut Durkheim, kelompok sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanis dan kelompok yang didasarkan pada solidaritas organis. Solidaritas mekanis merupakan ciri yang menandai masyarakat sederhana, sedangkan solidaritas organis merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks yang telah mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Golongan sosial adalah suatu kesatuan manusia yang ditandai ciri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas. Di Indonesia, terdapat banyak golongan sosial, baik yang berbasis agama, partai politik, profesi, tingkat pendidikan, maupun organisasi. Setiap golongan diharapkan memposisikan dirinya sejajar dengan golongan lain dan saling melengkapi satu sama lain, tanpa membedakan dari golongan sosial mana berasal. Dengan demikian, tidak akan ada golongan dalam masyarakat yang menganggap golongannya yang paling benar atau baik. Nah, demikian anak-anak berkaitan dengan keragaman di Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.